semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang ini kita bahas soal tentang hukum dasar kimia, ya kan? Ini kan ada beberapa ahli nih, ya kan? Ada Lavoisier, Proust, Dalton, terus Gay-Lussac, sama Avogadro. Oke, kalau ini nih hukum perbandingan tetap, ya ini berarti hukum perbandingan dari Proust. Oke, jadi kita dulu nih. Ini datang dari teman kita ya, itu teman kita, sorry, namanya lupa siapa. Oke, tapi ini mungkin juga berguna buat teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang soal gini. Unsur besi Fe dan oksigen bereaksi membentuk oksida besi, yaitu rumus kimianya FeO. Bila 7 gram besi tepat bereaksi dengan 3 gram oksigen membentuk logam 10 gram oksida FeO. Oke, tentukan massa oksida besi yang terbentuk. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini, yang namanya kan hukum perbandingan tetap ya, yaitu ini hukumnya Proust. Jadi bagaimanapun berapapun jumlahnya, itu yang namanya perbandingan antara Fe sama O, itu perbandingannya selalu tetap. Oke, jadi ini F sama O itu bereaksi membentuk FeO. Oke, di sini ada kata-kata yaitu tepat bereaksi, berarti ini pas, kayak gitu. Berarti ini 7, ini 3, ini 10. Berarti di sini kita bisa ketahui bahwa perbandingan dari ini siapa? Perbandingan antara besi dengan O-nya itu adalah 7:3. Oke, dan ini yang ditanya adalah berapa massa dari massa oksida besinya jika A nih, yaitu 10 gram Fe-nya, terus dibandingkan dengan ini oksigennya ada 3. Oke, kita buat ya, ini 10 gram, ini 3 gram. Oke, caranya begini. Kita kan udah dapat nih perbandingannya. Ini dia dalam bentuk gram, ini bentuk gram. Yang mau kita tahu dia FeO-nya berapa gitu. Tadi perbandingan FeO-nya 10 ya. Oke, jadi 7, 3, 10. Sesuai dengan hukum Lavoisier, ya kan? Massa sebelum dan sesudah itu sama. Jadi ini massa sebelumnya 10, ini dia 10, massa sesudahnya atau produknya. Berarti kalau seperti ini, oke, ini teman-teman caranya gini. Cara gampangnya ya. Jadi massanya si Fe, oke, dibagi dengan perbandingannya. Oke, bandingnya 7. Terus massanya O, ini 3, dibagi dengan perbandingannya. Ini 3. Oke, ini 1, ini kalau misalnya kita bagi jadinya 1/3/7 ya. Oke, nih. Ini kan yang paling kecil nih. Oke, hasil baginya paling kecil, ini yang disebut dengan reaksi pembatas. Oke, ini yang disebut dengan pembatas atau ini yang habis bereaksi, kayak gitu loh. Jadi semua oksigen yang sebanyak 3 gram ini semuanya habis bereaksi, kayak gitu. Terus kita mau tahu berapa sih masanya FeO. Oke, untuk mencari masanya FeO, cara gini, perbandingannya, oke, ini yang habis ya, jadi kita bandingkan ke yang habis, dibandingkan dengan perbandingan tadi, nih, yaitu 3 dikali dengan masanya si O. Kayak gitu, karena kan O yang menjadi reaksi pembatas. Ini coret sama dengan 10. Oke, jadi FeO yang terbentuk itu adalah 10 gram. Oke, atau cara cepatnya gini. Jadi ini kan perbandingannya 10 ya. Nah, 10 dikalikan aja ke hasil bagi yang paling kecil, yaitu 1. Oke, sama dengan 10 gram. Oke, bisa ya. Sekarang yang B. Untuk yang B, Fe-nya ada 7 gram, sedangkan O-nya ada 5 gram. Oke, kita mau cari FeO-nya berapa. Oke, cara yang sama ya. Masanya dibagi dengan perbandingannya. Yang ini, berarti ini 7, dibagi ini 5, perbandingannya 3. Berarti ini hasil baginya 1, ya kan? Ini hasil baginya 1/2/3. Mana yang paling kecil? Yaitu ini. Oke, jadi si Fe yang di sini sebagai pembatas. Oke, jadi untuk mencari FeO tadi perbandingannya 10 ya. Berarti massa FeO-nya adalah 10. Kalau misalnya kita pakai rumus ini ya, yaitu perbandingan si Fe yang menjadi reaksi pembatas itu per 7 dikali massanya Fe berapa? Yaitu 7.
kan, coret-coret ini sama dengan 10. Atau cara yang cepat tadi, yaitu 10 dikali dengan hasil bagi paling kecil, yaitu 1 sama dengan 10. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang C. Oke, ini 35 sama 12 ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. 35 sama 12. Oke, FE-nya 30. Oke, ini deh, perbandingan dulu ya. Ini O-nya tadi 3, FeO-nya ini tadi 10 perbandingannya. Sedangkan ini masanya yaitu Fe tadi 35, sedangkan O-nya 12. Oke, kita mau cari FeO-nya berapa? Masih ingat kan caranya tadi? Oke, 35 masanya ya dibagi dengan perbandingannya. 7 berarti ini hasil baginya 5. Ini masanya dibagi dengan perbandingannya 3 berarti ini 4. Oke, untuk mencari FeO tadi kan 10 ya, berarti 10 siapa yang menjadi bereaksi pembatas, yaitu ini yang paling kecil. Ini sebagai pembatas atau yang habis bereaksi. Jadi untuk mencari massa ini kita kalikan ke yang ini, yang habis gitu. Berarti ini perbandingannya 10 dibagi perbandingannya O tadi 3, masanya O itu 12, berarti coret-coret, ini 4, berarti ini 40 gram. Oke, atau sama dengan cara cepatnya, yaitu perbandingannya yang FeO 10 dikali dengan hasil bagi paling kecil, yaitu 4 sama dengan 40 gram. Oke, bisa ya? Oke, yang D. Sekali lagi yang D. Oke, kita back dulu nih ke slide sebelumnya. Yang D 28 sama 21. Oke, 28 sama 21. Fe-nya 28, O-nya 21. Oke, berarti bersama yang sama, cara yang sama, 28 dibagi perbandingannya tadi 7 ya. Ingat nih, ini perbandingannya udah ada. Oke, jadi kita nggak perlu cari perbandingannya. Bagi 7, ini 21, ini perbandingannya 3. Oke, kita bagi. 28 bagi 7 itu kan 4. 21 bagi 3 itu 7. Yang paling kecil berarti yang ini. Oke, jadi Fe yang menjadi bereaksi pembatas. Oke, untuk mencari FeO tadi perbandingannya 10 ya. 10 dibagi Fe yang menjadi habis, yang habis per batas perbandingannya 7. Oke, dikali 7, dikali masanya berapa? 28. Oke, coret-coret ini 4, berarti 40. Atau 10 dikali hasil bagi paling kecil. 4 berarti 40 gram. Oke, gampang kan? Jadi teman-teman nggak usah pusing dulu, lihat dulu nih soalnya sesuai nggak dengan hukum Lavoisier-nya yang pertama sekali ya, supaya karena gini, perbandingan pros ini dia perbandingannya bakalan tetap. Fe dengan O itu perbandingannya 7:3 gitu. Berapapun massa yang akan kita buat itu tetap perbandingannya itu 7:3 untuk menghasilkan FeO-nya. Oke, jadi pertama kita cari perbandingan dulu yang tadi ya, baru kita buat seperti ini, yaitu perbandingannya masanya dibagi dengan perbandingannya, hasil bagi paling kecil itu menjadi bereaksi pembatas. Dan untuk mencari massa dari produknya, kita kalikan ke yang bereaksi pembatas tadi, yang hasil baginya paling kecil. Oke, saya rasa demikian dulu untuk soal yang pertama ini. Nanti kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Oke, demikian dulu. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Di subscribe dan share. Terima kasih.